pagi buat anak-anak sekalian. Gimana kabarnya? Mister Arab, kabar kamu di pagi hari ini sehat aja. Nah, di pagi hari ini kita akan mempelajari itu tema 3 benda di sekitarku. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, buat anak kami berdoa di dalam hati. Nah, pernahkah kamu memperhatikan terjadinya hujan? Ya, pernah kamu melihat di terjadinya hujan. Nah, buat anak kami ya jangan main hujan ya. Nanti kamu sakit ya. Nah, hujan terjadi karena adanya perubahan wujud. Sebagai permukaan bumi berisi air, ada sungai, danau, kolam, dan laut yang terisi air. Air di permukaan bumi menguap terkena panas matahari. Matahari. Uap air akan berubah menjadi awan. Awan akan mengembun menjadi titik-titik air. Kemudian titik-titik air jatuh ke bumi. Itulah yang dikenal sebagai hujan. Ya, perhatikan ini yaitu matahari ya. Matahari itu di air ini akan menguap akan menjadi awan, kemudian dia awan ya, jadi turun hujan ke bumi, ke gunung ini ya, kemudian ke air, terus dia menguap awan berhujan ya. Ini adalah proses terjadinya hujan atau di sini disebut dengan siklus. Perubahan wujud yang terjadi di sekitarmu merupakan perubahan alami. Perubahan yang terjadi di alam inilah yang patut disyukuri. Nah, ini adalah proses terjadinya hujan. Nah, gambar nomor 1 ini adalah air di permukaan bumi menguap karena terkena panas matahari. Ya, ini dia. Kemudian nomor 2 ini, uap air akan berubah menjadi awan. Ya, ini dia. Kemudian nomor 3 ini ya, setelah itu terjadi proses pengembunan di mana uap air berubah menjadi titik-titik air. Ya, ini titik air. Kemudian nomor 4 ini ya, butiran-butiran air jatuh ini ke permukaan bumi ya. Ya, butir-butir air jatuh ke permukaan bumi. Ini dia, airnya jatuh di permukaan bumi ya. Dan kemudian nomor 5, air hujan yang jatuh ke bumi akan terkumpul dan kembali menguap. Ya, inilah. Dia kumpul ya, akan menguap. Ini adalah proses terjadinya hujan. Nah, kita akan masuk itu penjumlahan dan pengurangan satuan baku ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menggunakan operasi penjumlahan pengurangan satuan waktu. Perhatikan contoh 1 jam 5 menit tambah 1 jam 45 menit. Nah, penjumlahan dapat dilakukan dengan cara bersusun ya. Nah, perhatikan ya, 1 jam 5 menit, 1 jam 45 menit. Nah, ini kamu tambahkan 5 ditambah 45 itu 50 menit. Kemudian 1 jam tambah 1 jam itu 2 jam. Kemudian letaklah satuan waktu yang sama secara sejajar. Kemudian lakukan penjumlahan mulai dari satuan menit ya. Ini menit dulu, kemudian baru jam. Oke. Selanjutnya menentukan lama waktu suatu kegiatan. Satuan waktu dapat digunakan untuk menyatakan lamanya suatu kegiatan berlangsung. Lama suatu kegiatan ditentukan dengan cara mengurangi waktu saat kegiatan berakhir dengan waktu dimulainya kegiatan tersebut. Nah, perhatikan contoh. Lani mulai mengamati sebongkah es pada pukul 8.15. Es mencair sepenuhnya pada pukul 8.55. Berapa lama waktu proses es mencair seluruhnya? Nah, lama proses mencairnya itu mulai dari
08.55 dikurang 08.15 sama dengan 40 menit. Nah, ini proses pertamanya 8.15, kemudian ini 8.25. Nah, ini jadi di sini adalah 8.20. Kemudian 25 yaitu 35. Di sini lagi tengah-tengahnya 08.30. Kemudian di sini 085, di sini berarti tengah-tengahnya 08.40. Ini kemudian 08.55, ini adalah 08.50. Nah, penambahan waktu dalam 40 menit ini 40 menit adalah 08.15 hingga sampai 8.55. Jadi lama waktu es mencair seluruhnya adalah 40 menit. Ya, paham nak ya? Nah, ini ada awalnya hujan yaitu 8.30, berhenti 6.45. Nah, lama hujannya itu sekitar 1 jam 15 menit ya. Kemudian 8.15 hujannya, turunnya 9.55. Jadi lama turun hujannya itu 1 jam 40 menit. Ya, kemudian turunnya hujan 12.30, pukul 14.25 itu 1 jam 55 ya turunnya hujan. Nah, ini perhatikan cara pengerjanya. Kita kurangi sejajar dengan menit ke menit, kemudian kurangi jam ke jam. Nah, perhatikan ini juga ya. Nah, jadi lama sama dengan berhenti dikurang waktu mulai. Oke, kita selanjutnya kita itu soal Siti hendak pergi ke rumah ya teman untuk mengerjakan tugas. Saat itu hujan turun dengan deras. Siti menunggu hingga hujan reda. Hujan turun sejak pukul 7.15 pagi dan berhenti pukul 9.10. Berapa lama hujan turun? Nah, lama sama dengan berhentinya kurang waktu mulai. Nah, mulainya 9.10 dikurang 07.15. Nah, ini cara penyelesaiannya. jamnya jam 9, menitnya 10, kemudian kurang 07 kurang 15, ini 15 menit. Nah, 10 dikurang 15 tidak bisa dipinjam di sini, jadi 60 kan tadi 1 jam itu adalah 60 menit. Nah, dipinjam jadi 60 ditambah 10 ini jadi 70 dikurang 15 yaitu 55 menit. Nah, tadi dipinjam 9 ini jadi 8 dikurang 7 itulah 1 ya 1.55. Jadi lama hujan turun adalah 1 jam 15 menit ya. Sudah paham nak? Kita lanjutkan. Nah, ini ada contoh lagi yaitu Edo pergi ke rumah paman naik motor. Rumah paman berada di luar kota. Waktu itu yang dibutuhkan Edo ke rumah paman 1 jam 30 menit. Bila menggunakan kendaraan umum, waktu yang dibutuhkan 1 jam 55 menit. Berapa perbedaan waktu menggunakan motor dibandingkan? Nah, ini 1 jam 55 menit dikurang 1 jam 30 menit. Nah, ini caranya yaitu dikurangkan 55 dikurang 30 menit yaitu 20 menit. 1 jam dikurang 1 jam itu 0. Jadi perbedaan waktu menggunakan motor dibandingkan kendaraan umum adalah 20 menit. Nah, tugasmu di rumah yaitu latihan pembelajaran 5 halaman 85, pilihan berganda nomor 1 sampai 5 dan isian nomor 1 sampai 5. Pembelajaran 6 halaman 88, pilihan berganda nomor 1 sampai 5 dan isian nomor 1 sampai 5. Nah, bagi anak-anak kami yang belum mengerti boleh bertanya sama Mister ya. Mister harap kamu jaga kesehatannya. Sampai di sini pembelajaran kita. Tuhan Yesus memberkati.